أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Makanya kata Nabi nih, fa in lam yastati', seandainya kamu yang punya kekuatan itu, punya wewenang itu, lah berusaha mencegah kemungkaran, tapi malah lebih besar kemungkarannya, atau udah optimal, malah kamu udah mampu. Atau seandainya kamu yang melihat kemungkaran, kamu berusaha mencegahnya, tapi kamu udah punya kekuatan, kata Nabi, kamu udah mampu mencegahnya, cak mano? Fabilisanih, maka cegahlah kemungkaran itu. Kalau udah mampu dengan wewenang, tidak mampu dengan jabatan, tidak mampu dengan kekuasaan, tidak mampu dengan tindakan, tanda tangan, ubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu dengan lisan, dengan mulut, dengan nasihat. Nah itu Pak, dengan nasihat. Nah itulah gawe kita sekarang nih Pak, dengan mulut, ya, dengan mulut, dengan kalam. Mungkin lewat medsos, mungkin lewat tulisan, mungkin lewat selebaran, mungkin lewat buku, dengan mulut. Tetapi tadi ya, berdakwah dengan lisan itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, harus dengan hikmah. Yang kedua, dengan mau'idhah hasanah. Hikmah harus dengan bijaksana, ya. Karena kita tuh tujuan menasihat itu, niat tuh bukan untuk membuat dia lari dari kita, bukan membuat dia itu justru semakin lari daripada agama ini, bukan. Tetapi membuat dia itu respect, ya, dengan apa yang kita sampaikan, terutama dengan agama yang sedang dia jauhi itu, ya. Makanya Pak, orang yang mencegah kemungkaran dan menyuruh yang ma'ruf itu perlu dia membenahi dulu hatinya. Jadi jangan sampai dalam pandangan dia pelaku-pelaku kemungkaran itu semuanya ahli neraka. Jangan dulu. Status dia itu neraka apa tidak bukan saat di dunia. Kita belum tahu Pak status kita nih, yang tadi barusan kita sholat. Para pelaku maksiat yang hari ini sedang maksiat Pak, selama mereka itu masih punya nyawa, selama mereka itu masih diberikan kehidupan, tidak ada yang tahu di surga apa neraka mereka itu, Pak. Tidak ada yang tahu. Bukan tugas kita memvonis mereka itu ahli surga atau ahli neraka. Tugas kita itu cuma mendakwahi bahwa itu tuh salah. Jangan-jangan kita ini Pak yang kita tidak ngerti sama sekali ini, ya. Makanya sampaikan dengan hikmah tadi, bijaksana. Apalagi jika itu berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai dia malah menjauh dari kita, ya, dengan lisan. Jadi sampaikan dengan lisan. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai kamu mengucapkan suatu ucapan ta'tadhiru minhu ghadan. Ucapan itu membuat kamu menyesal besok hari dengan mengucapkan kalimat itu. Nah, betapa banyak kita ini Pak, ucapan-ucapan kita ini yang membuat kita istighfar dan membuat kita itu menyesal, ya. Ibarat paku, ya Pak. Ibaratnya paku, kalau kita ketokkan di kayu, tok 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 tok, bolong. Pacak tak bolongnya itu ditutup Pak? Pacak. Tapi apakah bisa memperbaiki bolongnya? Tidak. Ucapan itu sudah membekas di hati seseorang, ya, membekas, dan membekas itu sangat susah dihilangkan. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya, serulah manusia itu, udu'allaha, serulah manusia itu dengan hikmah.
dengan bijaksana. Artinya dengan ketulusan. Bahwa yang kita harapkan kepada mereka itu, yang dari pelaku-pelaku kemungkaran itu kebaikan untuk mereka. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu mencegah mereka dengan wewenang kita omongi Pak. Nah tapi kita ini masalahnya Pak, orang ini terbagi dua Pak terkait dengan omongan nih. Ada yang males ngomong, banyak ada lemaknya kan. Di misalnya ada keluarga kita jarang sholat. Tidak sholat tuh mungkar dah Pak? Mungkar. Kita tuh galak kelu Pak, bener tak? Galak kelu, mang sholat lah mang. Kelu galak, tak lemak, takut dia tersinggung gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Artinya kita perlu metode yang lain, ya. Karena orang tua ini jangan sering-sering diingat ke. Orang tua tuh tahu yang dia gawe itu salah, selama dia berakal. Cuman dia itu terkadang belum dapat momentum baik Pak. Belum dapat waktu. Dan jangan kita beranggapan Pak, orang terdekat kita itu akan jadi baik, akan jadi dapat hidayah karena kita. Jangan sekali-sekali beranggapan seperti itu. Karena boleh jadi 1000 ucapan kita itu mantul Pak, tapi dengan satu ucapan orang lain kena di dia. Ini peringatan untuk kita semua, dan diingatkan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Betapa Nabi Nuh itu merasa yakin bisa mengajak keluarganya itu di jalan Allah. Tapi ternyata ketika lautan itu sudah membanjiri gunung-gunung itu Pak, anak dan istrinya itu tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh. Nabi Pak gagal dalam menasihati keluarganya. Dalam pikiran kita, tapi Allah tidak menganggap gagal, ya, bukan gagal, tapi pelajaran untuk kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membagikan hidayah itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Tugas kita itu cuman nyampei, ngomongi, ngajak yang ma'ruf, dan ngomongi mereka agar mereka itu tidak berbuat mungkar. Dan jangan pernah kita berkecil hati ketika ajakan kita untuk berbuat ma'ruf tadi ditolak, dan ketika ajakan kita agar mereka tidak berlaku mungkar ditolak. Jangan berkecil hati Pak, jangan berkecil hati, selama memang yang kita sampaikan itu tulus. Tapi kita introspeksi, jangan-jangan kita salah. Dan setiap kita ini punya metode yang berbeda-beda. Cara aku itu tidak akan mungkin bisa cocok dengan apa yang Bapak lakukan, karena boleh jadi Bapak punya cara tersendiri yang mungkin lebih efektif daripada orang lain, ya, lebih efektif daripada orang lain. Nah, tapi prinsipnya tadi Pak, ketika kita melihat kemungkaran atau mengetahui ada sesuatu yang mungkar, atau kita dengar ada perbuatan mungkar, kita rubah, kita hilangkan, ya, kita stop kemungkaran itu dengan kekuasaan. Tapi kalau tidak mampu, ubah dengan lisan, dengan mulut. Nah, ya, inilah dakwah yang sering kita lakukan, dakwah bil lisan. Ceramah, khutbah, pidato, itu lisan Pak, lisan semua. Ya, dakwah bil lisan. Di masjid ini banyak nih dakwah bil lisannya. Mutar misalnya, mutar murata misalnya kan. Terus ya apa? Misalnya memanggil orang dengan pengumuman, ayo hadiri, itu dakwah bil lisan, ngajak orang. Kita tidak tahu orang mana yang akan terajak kan. Najur be istilahnya itu. Jadi kita muntalkan jala, siapa yang ikut dapat siko, alhamdulillah. Ya, berusaha. Jadi tugas kita hanya berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan, melarang dari perbuatan mungkar. Tergerak atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita berusaha terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.